Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Ya, jadi terima kasih banyak yang sudah selalu hadir menemani. Oke, kali ini yang mau kita bahas itu ada yang menarik, yaitu 51 pinjol ya dan leasing dicabut izin oleh OJK di awal tahun 2023. Apakah ini termasuk pinjol-pinjol yang telah Anda pinjami atau bagaimana gitu loh. Dan kita mau bahas ini buat teman-teman semuanya tentang 51 pinjol dan leasing dari kredit mobil dan motor yang dilarang oleh OJK beroperasi di Indonesia ya, karena ada hal-hal yang mereka langgar. Ya, kita cukup mensupport kinerja OJK dengan adanya penutupan beberapa leasing dan pinjol yang sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Semoga saja hal-hal ini bisa berlanjut untuk kedepannya, karena masih banyak pinjol-pinjol yang tidak sesuai dengan aturan yang pantas untuk dicabut izinnya, dilarang untuk beroperasi. Ya, itu seakan menjadi jebakan massal bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membaca video ini atau membahas dari 51 pinjol dan leasing yang dicabut izinnya oleh OJK, boleh bagi teman-teman semuanya yang ingin bergabung di dalam grup WhatsApp saya, boleh silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau di dalam deskripsi video ini, linknya sudah saya sematkan ya. Anda tinggal bergabung dan Anda konsultasikan seperti apa permasalahan Anda saat ini. Silahkan. 51 pinjol dan leasing kredit mobil dan motor dilarang OJK. Ya, adapun daftar-daftarnya nanti yang saya bacakan, apakah ini ada juga menyangkut soal pinjol-pinjol yang sudah nggak asing di kuping kita, yang selalu iklannya merajalela ada di semua platform online. Mereka hampir memasuki semuanya ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, saya cukup berterima kasih dengan kinerja OJK ya, karena telah membasmi beberapa dari pinjol maupun leasing yang tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Ya, semoga saja kedepannya ini tetap berlanjut dan OJK benar-benar serius dalam menumpas kejahatan-kejahatan dari segi perbankan. Ya, oke, ini ada daftarnya. Saya lihat dulu nama-nama pinjolnya. Kita bacakan nama PT-nya aja nanti ya. Ini mana dia nih? Oke, ini dari ayobandung.com ya. Bagi Anda yang mengajukan kredit mobil atau motor, wajib tahu daftar perusahaan leasing dan pinjaman online atau pinjol yang izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ya, Anda boleh simakin nanti, Anda boleh cek nanti dengan nama PT ini kira-kira pinjolnya apa, leasingnya apa. Pasalnya ada 51 perusahaan pinjol dan leasing yang sebelumnya menawarkan layanan kredit mobil dan motor, kini dilarang karena izin usaha dicabut oleh OJK. Ada berbagai alasan perusahaan pinjol dan leasing dicabut izin usahanya oleh OJK sehingga dilarang melakukan kegiatan pembiayaan seperti kredit mobil dan motor. Ada perusahaan pinjol dan leasing yang dicabut izin usahanya serta dilarang OJK karena perubahan kegiatan perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman dan layanan kredit mobil atau motor. Ada perusahaan pinjol dan leasing yang tidak menyampaikan rencana pemenuhan dan tidak memenuhi beberapa ketentuan dari OJK. Dan inilah sebenarnya yang saya pengen tahu ya, ada satu kalimat di sini. Coba saya munculkan ya buat teman-teman semuanya. Coba saya munculkan di sini, ada perusahaan pinjol dan leasing yang tidak menyampaikan rencana pemenuhan dan tidak memenuhi beberapa ketentuan dari OJK.
Pertanyaan saya, ketentuan yang diminta OJK ini seperti apa ini? Biar kita masyarakat juga tahu ya, kriteria seperti apa sih yang dibutuhkan OJK? Ya, pemenuhan syarat seperti apa yang harus dipenuhi oleh pihak pinjol, dan kita sebagai masyarakat atau debitur yang mengalami langsung juga bisa menilai. Ya, makanya saya itu pengen ketransparan dari OJK. Sebenarnya seperti apa sih kriteria pinjol yang mereka izinkan? Dari dulu saya meminta hal itu. Ada pula pinjol dan leasing yang melanggar aturan penyelenggaraan perusahaan pembiayaan sehingga merugikan peminjam dan debitur. Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK dilarang menggunakan kata finance, pembiayaan, dan atau kata yang mencirikan adanya kegiatan pembiayaan dalam nama perusahaannya. Tercatat sejak 16 hingga 2022, OJK telah mencabut izin usaha 51 perusahaan pinjol dan leasing yang memberikan pinjaman atau kredit mobil motor yang melarang berikut ini: 51 pinjol dan leasing yang dilarang melakukan kegiatan perusahaan pembiayaan seperti kredit mobil dan motor karena izin usahanya dicabut. Oke, kita cari ya datanya di sini ya, teman-teman boleh sematkan, mana tahu dia masih beroperasi. Ya, padahal ini kalau dihitung-hitung baru 2 Januari ya berita ini ditulis ya, 2023. Yang paling pertama itu PT Dharma Tama Megah Finance, PT Pratama Sendaya Finance perubahan kegiatan perusahaan, 3 PT Magna Finance, dan 4 PT Sarana Sumsel Ventura, 5 PT JA Mitsu Leasing Indonesia, 6 PT Arjuna Finance, 7 PT Mestro Prima Finance, dan 8 PT Rukun Raharjo Sedayo, 9 PT Adira Aquantum Multi Finance. Ayo, di sini banyak nih Aquantum, Adira Quatum ya, Multi Finance pasti banyak nih. Anda yang biasa mencicil-cicil atau membeli-beli barang, laptop, handphone, pokoknya jenis-jenis elektronik berupa benda lah yang mau dibeli, pasti Anda nggak asing nih dengan Adira Quantum. 10 PT Patra Multi Finance, 11 PT Arta Buana Marga Usaha Finance, 12 PT Surya Nordifanan, 13 PT Grisindo Buana Finance Indonesia melanggar aturan penyelenggara perusahaan pembiayaan, dan 14 PT Tosa Salimas Finance tidak sampaikan rencana pemenuhan. Oke, berarti ada yang dirahasiakan di sini ya. 15 PT Capitalin Finance tidak sampaikan rencana pemenuhan. Nomor 16 PT Suprema Nusantara Pembiayaan, 17 PT Fracico Multi Finance, 18 Sumber Arta Mas Finance, 19 PT Evolusi Finansial Indonesia melanggar beberapa ketentuan, tapi ketentuan itu tidak dibeberkan ya dalam hal itu ya. 20 PT Sejahtera Pertama Multi Finance, PT Kersa Reksa Finance nomor 21, 22 PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance, 23 PT Frasico Multi Finance, 24 PT Citra Mandiri Multi Finance, 25 PT Nasional Finance, dan 26 PT Star Finance. Ya, Anda catat, mana tahu Anda masih terjebak gara-gara kredit motor, mobil, ya silahkan Anda lapor ke OJK bagaimana cara mengambil BPKB yang ada. PT Wanamas Multi Finance, 28 PT Mirasurya Multi Finance, 29 PT Beringin Serikandi Finance, 30 PT Swardharma Nusantara, 31 PT Dian Mandiri Multi Finance. Oke, kita lanjutkan di sini. Nanti Anda bisa cek ya nama PT-nya masing-masing. Karena di sini tidak dituliskan aplikasinya ABC, tidak, tapi nama perusahaannya yang ditulis. 31 PT Stako Estetika Sendaya Finance, 32
mohon maaf tadi 32 ya. 33 PT Panen Arta Indonesia Multifinance. 34 PT Daya Sembada Finance. 35 PT Intensif Multifinance. 36 PT Sandera Finance. 37 PT Beringin Indotama Sejahtera Finance. 38 PT Otomas Multifinance. 39 PT Hitachi Capital Finance Indonesia. Oke, mana lagi? 40 PT Group Lease Finance Indonesia. 41 PT OVO Finance Indonesia. 42 PT Ridean Finance. 43 PT Trevi Velita Multifinance. 44 PT Inti Arta Multifinance. 45 PT Andalan Finance Indonesia. 46 PT Amanah Finance. 47 PT Mashil International Finance. 48 PT Dana Supra Era Pacific Tbk. 49 PT Maxima Inti Finance. 50 PT Mandiri Finance Indonesia. Dan 51 Woka Internasional. Demikian daftar 51 pinjol dan leasing kredit mobil dan motor yang dilarang karena izin usaha dicabut oleh OJK ya. Di sini memang tidak disebutkan dengan nama-nama aplikasi seperti yang ada di dalam data 102 pinjol legal misalnya gitu. Tapi ini lebih disebutkan nama PT-nya. Jadi kalau seandainya ini ada terjadi perubahan nama ya, perubahan nama perusahaan, bagaimana nanti OJK mendeteknya kembali ya. Tapi untuk di awalan tahun cukup bagus ya kinerja OJK, dan semoga saja ya seperti yang saya tanyakan tadi, ini ada beberapa hal yang dilanggar oleh para leasing ataupun pinjol ini sehingga izinnya dicabut. Ya, ada yang katanya tidak melaporkan rencana pemenuhan, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, ada juga yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan kita pengen tahu nih ketentuan dari OJK itu sehingga dia bisa mencabut izin-izin dari pinjol ataupun leasing itu seperti apa sih. Alangkah baiknya OJK sekalian memposting deh di Instagram mereka atau di mana kayak mereka sampaikan. Misalnya, kenapa sih pinjol bisa kami cabut izinnya? Melanggar ini, melanggar ini, melanggar ini, dijelaskan permasalahannya satu-satu biar masyarakat yang terjebak pinjol saat ini juga bisa melaporkan, menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang disampaikan OJK. Tapi dengan catatan, ruang pengaduan ini benar-benar loh. Ya, karena kalau disuratin masing-masing nanti takutnya numpuk kertas yang ada di OJK. Kalau disuruh para debitur pinjol ini kirim surat ke kantor OJK masing-masing, nanti takutnya numpuk di kantor OJK itu dan sulit untuk diatasi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya, dan kita berharap OJK menjelaskan ketentuan-ketentuan apa aja sih yang dilanggar oleh para pinjol sehingga mereka tidak layak lagi untuk beroperasi di Indonesia, atau kesalahan apa sih yang menurut OJK akan menjadi fatal supaya izin dari pinjol ini bisa dicabut. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf buat teman-teman tadi. Seperti yang saya sampaikan, yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, dan yang belum mensupport juga boleh silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan pasti bisa menyampaikan informasi-informasi atau edukasi dan motivasi yang bisa membangun semangat Anda kembali. Ya, tetap perkuat mental. Jangan sampai down gara-gara ancaman debt collector, karena perjuangan kita makin panjang. Pinjol tidak berhenti di awal 2023, tapi akan makin parah di tahun ini. Ya, persiapkan diri Anda, dan sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.